Horas, Salam. Kita pada kesempatan hari ini mendapatkan surat pemberitahuan terkait klien kami di wilayah hukum Polsek Abang Karangasem, di mana dalam surat ini dinyatakan klien kami seorang janda, Ibu RM Sitorus, itu dinaikkan statusnya menjadi tersangka terkait pasal 351 ayat 1 KUHP, dan awal kejadian ini itu terjadi kira-kira tanggal 1 Oktober 2021 sekitar jam 16.30, di mana klien kami yaitu RM Sitorus datang ke satu lokasi, satu tempat. Kebetulan lokasi ini pemilik asli diduga adalah seorang warga negara asing, di mana warga negara asing ini itu berasal dari Australia, berinisial GA. Warga negara asing ini punya hubungan khusus dengan anaknya, dan kedatangan dia di sana untuk mempertanyakan kok bisa lahan ataupun sertifikat tersebut diatasnamakan ke seseorang berinisial YM, yang kebetulan di kasus yang lainnya, karena klien kami RM Sitorus ini melaporkan orang tersebut yang menjadi di atas nama yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut, itu juga statusnya dinaikkan jadi tersangka. Nah, ini yang akan dipertaruhkan karena apa? Lokusnya itu, tempatnya itu, kejadiannya sama, tempatnya sama, peristiwanya juga waktunya sama, hanya keterangannya aja mungkin berbeda dengan saksi-saksinya, tapi intinya pasal yang dikenakan adalah pasal 351 ayat 1 KUHP. Nah, tetapi yang poin paling inti yang kita bicara ini, kami dari PBH Panglima Hukum sangat concern terkait ajas daripada satu kepemilikan legalitas tentang lahan. Nah, di sini kita karena jelas bahwa warga negara asing dilarang untuk memiliki lahan ataupun memiliki properti, dan itu tertuang ataupun jelas diamanatkan, diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Itu jelas ada di pasal 21 ayat 1 dan di pasal 26 ayat 2, yaitu tentang Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, di mana jelas warga negara asing ini dilarang untuk memiliki sertifikat hak milik. Nah, poin di sini adalah harusnya ke depan pejabat pemerintah ataupun otoritas itu harus lebih teliti di dalam melihat, mengawasi keberadaan lahan-lahan yang ada di sekitarnya, terutama yang dilakukan adanya transaksi dengan cara nomini, di mana itu nomini ini adalah jelas penyelundupan hukum, dan itu jelas bertentangan dengan aturan hukum, dan itu juga tidak boleh adanya warga negara asing memiliki properti tersebut. Dan ada juga dibicarakan ketegasan daripada Undang-Undang Pokok Agraria itu pada pasal 41 dan pasal 42-nya. Demikian juga dari peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 terkait tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing di Indonesia, di mana banyak sekali proses-proses terkait nomini ini yang ditabrak ataupun dilabrak, sehingga di sini kita ataupun negara ataupun rakyat kita yang merasa nantinya dirugikan. Karena apa? Tidak adanya pemasukan bagi negara, dan juga menggunakan keterangan identitas pemilik adalah WNI, tetapi uangnya dari WNA itu juga di dalam akte bisa diduga adanya perbuatan melawan hukum. Dan juga terkait masalah dana yang masuk ke Indonesia, apakah dananya ini betul
itu dana yang memang tidak ada melanggar satu dengan yang lainnya, sehingga tidak diduga adanya satu pencucian uang. Dan apapun villa ataupun subjek pekerjaannya mereka di sini, itu juga harus dipertanyakan, ditelusuri, karena diduga juga itu akan melanggar daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal asing. Karena apa? Apapun yang dikerjakan oleh orang asing itu karena tidak diketahui oleh pihak PMA, penanam modal asing, maka kas negara tidak ada pemasukan dari aktivitas tersebut. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kedepannya kita lebih aware dan kita mari menjaga lahan kita sejengkal pun agar tidak digerus, dimiliki oleh orang-orang di luar warga negara Indonesia dengan cara-cara yang memang tidak diatur oleh undang-undang, bahkan bertentangan dengan aturan hukum. Oke, salam dari kita, PBH Panglima Hukum, Togar di sini. Salam.